Check this out. Sebuah fenomena aneh yang terjadi di wilayah pesisir menemukan abalon raksasa yang bahkan 10 orang dewasa pun tak dapat melingkarinya. Diduga merupakan dampak dari limbah nuklir. Dan juga, terdapat pohon kuno di kawasan wisata kelas 5A mengalami pertumbuhan berlebihan, akar menyebar hingga 10 mil, menarik perhatian para wisatawan. Dan retakan besar muncul di permukaan tanah, diduga berkaitan dengan gangguan pada nadi bumi. Sulur raksasa turun dari langit seperti dongeng masa kecil menjadi kenyataan, beberapa jalur rel kereta mengalami kerusakan parah, menyebabkan korban luka dan kerugian. Di sebuah sekolah, terdapat keramaian yang menggosipkan fenomena aneh. Semua ini hanyalah judul-judul sensasional dari akun-akun pemasaran. Tak ada bedanya dengan kabar bohong soal zombie menggigit orang di negara sebelah sebelum tahun baru. Benar, mana ada yang lebih menarik daripada kabar si gadis tercantik di sekolah yang baru saja putus cinta. Lalu kita diperkenalkan MC bernama Fang Yi, lalu wanita yang ada di hadapannya adalah Chu Qingli, dewi di sekolahnya, dan dia pacar dari Fang Yi. Lalu ia berbicara kepada Fang Yi, setelah kupikirkan dengan matang, kurasa hubungan kita memang tidak realistis. Cinta di masa sekolah, pada akhirnya akan mencapai titik di mana kita terbangun dari mimpi itu. Mungkin saat itulah kita menyadari bahwa kita sebenarnya tidak cocok untuk menjalani hidup bersama hingga akhir hayat, dibutuhkan keberanian, juga kesetaraan. Jadi, mari kita akhiri hubungan ini. Lalu ia berpikir, tidak masalah. Sekalipun kau berusaha mempertahankanku dengan berbagai cara, itu tetap mustahil. Fang Yi yang mendengar ucapan Chu Qingli terdiam dan tidak mengeluarkan ekspresi kesal ataupun sedih, lalu orang-orang di sekitar mengejeknya, kenapa dia tidak berbicara? Jangan-jangan karena terlalu terpukul hingga kehilangan akal. Tentu saja, itu kan Chu Qingli. Siapa yang tidak akan langsung berlutut memohon untuk kembali? Melihat keadaannya sekarang, memang tidak pantas berdampingan dengan gadis cantik dan kaya. Bermimpi menikahi peri padahal dirinya sendiri bahkan tak sanggup menatap cermin. Seharusnya dia memilihku saja. Fang Yi yang sebelumnya diam, ia mengiyakan permintaan Chu Qingli yang ingin putus, lalu Chu Qingli dan orang-orang di sekitarnya terkejut. Tidak ada yang perlu dikatakan lagi, bukan? Kalau begitu, aku pergi dulu, ucap Fang Yi yang pergi begitu saja, namun Chu Qingli yang melihat kepergian Fang Yi mencegahnya dan ia pun berpikir, dijawab langsung. Apa dia sedang berpura-pura, atau benar-benar? Lalu Fang Yi menoleh bertanya, apa masih ada hal lain? Chu Qingli pun menjawab, aku tidak peduli apapun yang kau pikirkan, dan apapun cara yang akan kau gunakan, aku tidak akan kembali padamu. Mengerti? Fang Yi terdiam dan mencerna perkataan Chu Qingli, lalu ia memperingatkan, jangan terlalu percaya diri, Chu Qingli. Aku sedang sibuk. Chu Qingli cuma bisa terdiam mendengar perkataan Fang Yi yang menyindir soal perbedaan kasta. Orang yang melihat pertengkaran Fang Yi tidak percaya karena mereka benar-benar mengakhiri semuanya secepat itu. Fang Yi yang sedang berjalan memikirkan semua orang yang ada di sekitarnya tidak menyadari bahwa ada krisis besar yang akan segera terjadi. Uang, pendidikan, seluruh standar hidup masyarakat masa kini, akan musnah menjadi abu. Mereka tidak mengetahui bahwa aku, yang berdiri di sini sekarang, adalah seseorang yang telah kembali dari masa depan, masa di mana bencana melanda dunia. Chu Qingli di hadapanku saat ini, bagiku hanyalah sosok asing dari masa lalu. Saat ini, ada hal-hal yang jauh lebih penting untuk kupikirkan. Cantik atau tidak, reputasi atau apapun itu, semua akan di-reset. Krisis yang sesungguhnya adalah milik seluruh umat manusia di Blue Star. Semuanya, berawal dari malam kemarin. Di dalam hutan dan burung-burung berterbangan yang diiringi bulan berwarna merah, dan di lautan lepas juga terjadi ombak yang begitu besar yang ingin menghantam kapal pengangkut, dan juga di perkotaan petir yang menyambar ke gedung-gedung, lalu monster-monster yang besar bermunculan yang tingginya seperti gedung. Ketika kebangkitan energi spiritual dimulai, dunia akan mengalami perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan dimulai dalam 361 hari dan 59 menit, dan aturan masyarakat akan diguncang dan diubah total. Era para cultivator akan segera dimulai. Siapa yang layak menjadi pemimpin kekuatan baru akan segera ditentukan. Namun Fang Yi terkejut karena di hadapannya terdapat sebuah cahaya, lalu Fang Yi mengulurkan tangannya, namun belum sampai memegangnya,
tiba-tiba sistem muncul yang menginformasikan asal sistem itu. Sistem ini berasal dari ujung alam semesta, dilengkapi dengan algoritma tertinggi yang sangat rahasia. Sistem ini mampu menulis skill secara otomatis berdasarkan spiritual item yang dikumpulkan. Saat ini jumlah skill, 0. Lalu, Fang Yi masih penasaran dengan apa yang ia lihat. Dia ingin menyentuh sistem itu, namun Fang Yi pun tidak bisa memegangi sistem itu. Lalu, Fang Yi dikejutkan oleh monster yang tiba-tiba ingin memakannya, namun sistem tersebutlah yang menampilkan monster itu. Namun, Fang Yi terkejut melihat apa yang dia lihat, terdapat dirinya sendiri di mulut sang monster yang berlumuran darah. Inilah akhir hidup yang pernah terjadi, juga akhir dari miliaran manusia Blue Star lainnya. Fang Yi cuma bisa terdiam dan ketakutan. Lalu, ia teringat kehidupan yang sebelumnya. Dia hanyalah manusia biasa yang terseret arus bencana, bertahan hidup dengan susah payah, hanya untuk bisa melewati bencana itu. Namun, yang kulihat hanyalah kehancuran negara, rakyat yang menderita. Pada akhirnya, tetap tidak mampu menghindari kejaran makhluk mutan. Fang Yi mati dalam keputusasaan dengan hati yang dipenuhi ketidakrelaan dan dendam. Mungkin karena alasan itu, aku terpilih oleh sistem ini, dan kembali ke 1 tahun sebelum kebangkitan energi spiritual dimulai. Saat ini, sebagian besar manusia belum menyadari apapun tentang kebangkitan energi spiritual. Ia akan memanfaatkan seluruh anomali yang disebabkan oleh energi spiritual untuk menjadi kekuatanku. Lalu, Fang Yi ingin mencobanya lagi untuk menyentuh cahaya itu. Tiba-tiba cahaya itu menyebar luas saat Fang Yi menyentuhnya. Lalu, sistem muncul memberitahukan, sistem sedang melakukan evaluasi ulang host, telah terhubung jalur baru telah diaktifkan. Segala sesuatu di dunia ini dapat dijadikan bahan penyusunan skill oleh sistem ini. Kumpulkan skill dan kemampuan kuat, jadilah cultivator terkuat dan selamatkan dunia. Scene berpindah di tempat orang yang berlalu lalang dan pembawa acara berita menginformasikan, situasi yang sedang dihadapi umat manusia sangatlah genting, tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Lalu, kita hanya bisa mengandalkan kemampuan diri untuk beradaptasi. Kita tidak bisa mencari jawaban dari masa. Fang Yi yang melihat itu heran karena pemerintah tidak memberikan pernyataan yang menenangkan, juga tidak membantah kabar tentang fenomena aneh yang terjadi. Sebaliknya, mereka justru meminta warga untuk bersiap. Pendekatan ini adalah metode khas negara Xia, peringatan diam-diam, namun mengarah jelas. Dulu, berita-berita yang berkaitan dengan makhluk supranatural tidak akan pernah diizinkan menyebar, apalagi viral. Pendekatan yang sunyi dan bertahap ini, membuat masyarakat tetap tenang dan mempercayai negara. Cara seperti ini memang melelahkan dan rumit, namun hasilnya jauh lebih baik dibanding negara sebelah yang langsung kacau benar. Sistem menyatakan bahwa segala sesuatu dapat digunakan, maka itu berarti, dimanapun terjadi keanehan, di sanalah aku harus berada. Lalu Fang Yi yang sedang melihat trending topik 1 yang menginformasikan tentang indeks sinar UV di sekitar Universitas Qingcheng mencapai rekor tertinggi dan ada orang yang mengomentari, karena universitas itu ikut membuat sensasi, suhu setinggi itu sudah cukup untuk membunuh manusia. Berita palsu seperti ini pasti dibeli agar trending. Fang Yi melihat ke arah langit yang berwarna biru, lalu ia berpikir, apakah perbedaan suhu bisa sedrastis ini? Universitas Qingcheng hanya 15 menit dari sini dengan mobil. Dan ada yang tidak beres, dan sebuah pemberitahuan pendaftaran mahasiswa baru tetap berlangsung. Mahasiswa dan dosen diimbau menghindari gerbang utara yang memiliki intensitas UV tinggi, akses dari jalur lain tetap aman. Orang-orang bertanya-tanya, karena siswa unggulan kelas 3-2, awan mendung begini, dari mana datangnya sinar UV? Zhou Daxia, ini jelas hasil editan, langsung terlihat palsu. Namun Fang Yi berpikir, karena ketika anomali mulai muncul di dunia ini, sebagian besar orang akan mengabaikannya dan menganggapnya hal sepele, namun dia tahu inilah kesempatannya yang pertama keesokan harinya terlihat di Universitas Qingcheng yang terpapar sinar matahari UV dan Fang Yi terlihat kepanasan karena suhunya mencapai 74 dan ia berkata, bahwa ini adalah orang utara Universitas Qingcheng, tempat yang paling sepi seperti dugaanku. Memang ada sesuatu yang tidak wajar di sini. Dan terlihat partikel-partikel yang berterbangan, lalu Fang Yi jongkok dan ia ingin memegang partikel, lalu partikel itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan mata,
namun partikel itu menyatu dan mengelilingi tubuh Fang Yi dan sistem muncul, fluktuasi elemen yang terdeteksi. Template data yang berhasil dibuka. Terlihat Fang Yi yang kesakitan saat aura itu masuk ke dalamnya dan tiba-tiba terjadi kilauan yang langsung menyebar luas yang mengakibatkan semua orang silau melihatnya dan orang-orang bertanya-tanya, apakah ini lebih mirip penampakan seorang apostel? Di sisi Fang Yi yang masih menahan rasa sakit yang ia terima dan ia bertanya, apakah sudah selesai disusun? Lalu sistem menginformasikan, penyusunan berhasil, Anda telah memperoleh yang atribut skill Golden Yang. Breathing Technique, Xin berpindah ke Universitas Qingcheng sebelum kejadian Fang Yi dan di pendaftaran mahasiswa baru. Lalu, orang-orang menawarkan untuk membantu membawa barang bawaan, dan orang-orang itu menawarkan rekrutmen klub. Chu Qingli menjawab dengan judes, terima kasih, tidak perlu. Di sebelahnya terdapat sepasang kekasih yang membuatnya bete karena ia yang sebelumnya putus dengan Fang Yi. Tiba-tiba, saat ia sedang melihat sepasang kekasih, terdapat ledakan aura yang melonjak tinggi, lalu seseorang memperingati, suhu tinggi. Gerbang kampus utara, mahasiswa, harap menjauh dari gerbang utara, jangan mendekat. Chu Qingli pun berpikiran hal-hal aneh di mana-mana akhir-akhir ini. Tidak, aku perlu memeriksanya. Di gerbang utara, terlihat Fang Yi masih berusaha untuk mengendalikan kekuatannya, dan kepulan asap mulai mereda dari tatapannya. Fang Yi nampaknya ia kelelahan, lalu sistem muncul. Menatap matahari yang terik, menghembuskan panas, dapat menggunakan metode Golden yang berat untuk Body Cultivation teknik kompilasi, Anda tidak memerlukan pembelajaran. Poin kompilasi yang diperoleh, 50. Ia berpikir dan bertanya-tanya, kompilasi poin. Apalagi sekarang, terserah, jelas berguna, nanti aku cari tahu spesifikasinya. Dan terlihat matahari yang sebelumnya panas tiba-tiba menjadi mendung, lalu Fang Yi menghela nafas, dan tiba-tiba yang sebelumnya ingin hujan menjadi cerah. Orang-orang pun menjadi bingung karena cuaca tiba-tiba berubah, namun seseorang dari arah belakang menghampiri kerumunan dan ia bertanya, mengapa begitu banyak orang berkumpul? Bukankah mereka sudah mengirim peringatan untuk tidak ke sini? Cepatlah mendaftar, siapapun yang tidak melakukannya akan dikurangi poinnya. Ucap Kepala Universitas Qingcheng, dan semua mahasiswa universitas baru cuma bisa terdiam mendengarkannya. Lalu, orang yang berjubah menyuruh Kepala Universitas Qingcheng untuk buat ulang perimeternya, tutup rapat area gerbang utara. Kepala Universitas Qingcheng mengerti dengan ucapan orang yang berjubah. Tak lama, notifikasi muncul, Anda telah memurnikan area terkontaminasi tingkat A Qingcheng University North Gate area terkontaminasi. Titik-titik kemunculan anomali yang ditandai oleh pejabat negara Xia, menghasilkan energi spiritual dan energi kebangkitan spiritual. Tingkat bahaya bervariasi. Fang Yi pun berpikir, area terkontaminasi, tanda resmi dari negara Xia. Mungkinkah selain aku, sudah ada? Lalu mendengar informasi, waspada. Waspada, area gerbang utara disegel, personel yang tidak berwenang harap segera mengungsi. Xin beralih ke kerumunan dan mahasiswa, bertanya apakah orang-orang berseragam itu dari militer. Di sisi Fang Yi, ia melihat siluet orang yang berjubah. Ia berpikir, tidak bagus, terlalu banyak keributan, menarik orang. Lalu ia pun bergerak untuk melarikan diri agar tidak terjadi apa-apa. Pada saat yang sama, seseorang mendekati TKP yang terjadi fenomena aneh, dan yang mendekatinya adalah orang yang berjubah. Lalu ia menyentuh jalanan dan menciumnya, dan ia mengkonfirmasikan, ini buatan manusia. Mungkinkah ada orang lain yang berkontak dengan energi spiritual lebih awal? Lalu dari arah belakangnya terjadi kerusuhan karena ingin mengambil foto untuk dipost ke sosmed. Chu Qingli yang melihat itu berpikir, buatan manusia. Spiritual energi. Apa, fenomena mengerikan seperti itu, buatan manusia. Lalu ia melihat ke arah Fang Yi yang berlari, tapi ia menegaskan bahwa nilai dari Fang Yi bisa masuk ke Qingcheng. Di siang hari, di sebuah gedung, terdapat Fang Yi sedang kelelahan dan ia pun berpikir, apa yang terjadi? Panas ini terus bersirkulasi dalam tubuhku dan tidak kunjung hilang. Mandi air dingin, AC, tidak ada yang membantu. Dengan keadaan seperti ini aku mungkin tidak akan bisa tidur malam ini. Fang Yi pun teringat karena ia baru saja menyebabkan keributan besar hari ini, mungkinkah aku ketahuan? Lalu ia mengecek HP-nya dan terlihat trending satu adalah, Asosiasi Kultivasi Energi Spiritual memperbarui rank Realm.
Fang Yi pun berpikir, asosiasi kultivasi energi spiritual. Aku agak ingat, sepertinya asosiasi daring yang pernah muncul sebelumnya. Sering menerbitkan aturan kultivasi secara tidak teratur. Tapi bukankah semua orang mengira itu adalah seorang novelis yang bermain dengan meme kultivasi dunia nyata? Lalu ia teringat orang-orang di Universitas Qingcheng karena mencurigakan. Lalu ia membuka web trending 1, lalu ia menadari karena tata letak dan watermarknya terasa familiar, pengumuman ini seharusnya dikeluarkan oleh pejabat negara Xia, bukan? Di kehidupan sebelumnya aku tak pernah mendengar tentang asosiasi itu. Sebagai orang biasa saat itu aku tak bisa mengakses hal-hal itu. Setelah bencana itu benar-benar mengubah hidupku, aku tak punya waktu untuk peduli, menghabiskan seluruh tenagaku hanya untuk mencoba bertahan hidup. Asosiasi kultivasi energi spiritual, mungkinkah ini merupakan sinyal dari pejabat kepada mereka yang berhubungan energi spiritual lebih awal? Lalu, Fang Yi menaruh HP-nya dan memulai untuk menggunakan metode Golden yang Breathing, dan ia pun memfokuskan dirinya, dan seketika terdapat aura yang keluar dari dirinya yang membuat ia terbang. Langkah pertama, mengolah daging menjadi senjata, menggunakan tubuh senjata untuk menampung energi spiritual langit dan bumi. Kendalikan energi spiritual, tempa spirit forage form, dan terlihat fenomena aneh yang membentuk kapak. Fang Yi memfokuskan dirinya agar tidak ada kesalahan, lalu ia sampai titik di mana kapak itu menjadi sempurna. Notifikasi pun muncul, selamat, Anda telah naik ke Spirit Forage Realm Bintang 1. Anda dapat menggunakan poin kompilasi yang diperoleh untuk menanamkan secara paksa data kompilasi yang Anda peroleh ke dalam objek apapun. Poin kompilasi saat ini, 50. Setelah berkultivas, ia melupakan poin kompilasi yang ia dapatkan pada metode Golden yang Breathing, jadi ditanamkan secara paksa ke objek apapun. Ini dihitung sebagai objek apapun, kan? Lalu, ia mengulurkan tangannya ke arah gelas dan notifikasi muncul, mengkonsumsi poin kompilasi untuk menanamkan atribut yang ke dalam objek ini. Ya, tidak. Fang Yi tersenyum dan tebakannya benar. Penanaman paksa seperti menyihir benda, memberi mereka kekuatan supernatural. Jika aku pilih iya, cangkir ini akan menjadi cangkir Fang memiliki atribut yang. Bagaimana jika itu pistol, pisau, atau senjata lainnya? Bisakah itu menjadi senjata eksklusifku? Menurut sistem, aku harus mengumpulkan lebih dari satu jenis data atribut. Dan ia melihat ke arah pedang yang ada di lemari, dan ia berpikir, senjata yang dibuat khusus dengan kekuatan supernatural memang akan menjadi penting di masa depan. Lebih baik uji coba ini dulu. Kalau berhasil, aku akan pesan yang asli, apalagi untuk menghadapi monster-monster yang bermutasi itu. Harus benar-benar siap. Di malam harinya, Fang Yi masih berlatih. Terdapat makhluk berbulu di dekat gedung Fang Yi, dan itu adalah monster kelinci sedang menantap manusia.